Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sobat semua yang telah kembali ke channel YouTube kami, channel yang mengisahkan kisah Islami, kisah para ulama-ulama dan kisah para nabi dan rasul Allah. Di video kali ini kita akan membahas tentang rahasia terbesar iblis yang diungkapkan ke Nabi Yahya. Mari sobat semua, kita lihat videonya hingga akhir. Suatu ketika, iblis bertemu Nabi Yahya bin Zakaria. Iblis bertanya, "Bolehkah aku menasihatimu?" "Aku tak ingin nasihatmu," jawab Nabi Yahya. "Namun, coba aku ceritakan kondisi manusia menurut pandanganmu." "Menurutku," kata iblis, "manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama paling berat bagiku sebab aku menggodanya untuk bermaksiat. Dia tergoda, lantas bermaksiat. Namun, setelah itu, dia langsung memohon ampunan sehingga aku merasa putus asa karena tidak mampu lagi menggodanya. Golongan ini benar-benar membuatku kepayahan dan kesulitan. Golongan kedua seperti dirimu, mereka adalah orang-orang yang dilindungi dari godaanku sehingga aku tidak bisa menggoda mereka sama sekali. Dan golongan ketiga layaknya bola di tanganku, aku dapat mempermainkan mereka sesuka hati." Kutip dari kitab An-Nawadir. Keimanan Nabi Yahya juga sangatlah tebal. Tebalnya keimanan Nabi Yahya membuat iblis tertarik untuk menggodanya. Di masa-masa sebelum Nabi Yahya, iblis memang selalu menggoda nabi-nabi yang lain. Namun iblis mengakui jika orang yang paling enak untuk diajak bicara adalah Nabi Yahya. Kisah pertemuan Nabi Yahya dengan iblis diawali dengan kedatangan iblis kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya mengetahui bahwa yang mendatanginya adalah iblis, lantas langsung membentaknya. "Wahai Abu Murrah," julukan iblis, "aku ingin meminta satu hal padamu. Aku harap kamu tidak menolaknya," pinta Nabi Yahya. "Ya, aku bersedia melakukannya untukmu, wahai Nabi Allah. Apa yang harus aku lakukan?" kata iblis. Ternyata permintaan Nabi Yahya adalah ia ingin melihat wujud asli iblis. Iblis lantas menyetujuinya, namun sebelumnya ia memberikan permintaan kepada Nabi Yahya bahwa ia akan menampakkan wujud aslinya. Jika tak ada yang melihat, hanya Nabi Yahya saja yang diperbolehkan untuk melihatnya. Nabi Yahya pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Iblis pun menunjukkan wujud aslinya. Nabi Yahya sangat terkejut. Singkat cerita, sobat semua, Nabi Yahya pun bertanya mengapa wujud iblis bisa menakutkan seperti itu. Iblis pun akhirnya menjelaskan alasan dibalik menakutkan wujudnya. "Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu aku lakukan selama 400.000 tahun lamanya. Namun, aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Allah SWT murka kepadaku dan melaknatiku," jelas iblis. Nabi Yahya pun terdiam. Ia semakin yakin akan kebesaran Allah SWT yang sangatlah besar. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Semua hal di dunia ini akan menjadi mungkin jika Allah sudah berkehendak. Lewat kisah Nabi Yahya ini, semoga kita dapat mengambil pembelajaran berharga. Semoga kita semua semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha besar. Seluruh hal di dunia ini dapat berjalan atas kehendak dan izin Allah SWT. Masya Allah. Di kesempatan lain, iblis juga mendatangi Nabi Yahya alaihissalam lagi. Sobat semua, dan kali ini iblis tengah memperlihatkan dirinya dengan beberapa barang yang tergantung. Dan terjadilah dialog lagi sebagaimana berikut. Nabi Yahya alaihissalam, "Apakah barang-barang yang tergantung itu, wahai iblis laknatullah?" Iblis menjawab, "Ini adalah beberapa syahwat yang saya dapat dari anak Adam." Nabi Yahya bertanya lagi, "Apakah aku juga ada syahwat?" Iblis menjawab, "Kadang-kadang Anda kebanyakan makan, maksudnya sekali itu saja hingga beliau tertidur. Lalu Anda berat untuk menjalankan sholat dan zikir kepada Allah SWT." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Apakah ada yang lain?" Iblis menjawab, "Tidak ada, wali Allah tidak ada." Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu benar-benar dilindungi oleh Allah SWT dari perbuatan dosa. Nabi Yahya bertanya lagi, "Ketahuilah wahai iblis, sesungguhnya Allah tidak akan memenuhkan perut saya dari berbagai makanan." "Saya rasa demikian," jawab iblis. "Saya pun juga begitu. Saya tidak akan memberi nasihat kepada anak cucu Adam." Masih ada satu lagi riwayat tentang Nabi Yahya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari Abdullah. Saat itu iblis mendatangi Nabi Yahya kali ketiga dan dialog terjadi lagi. "Wahai iblis, tolong beritahu saya apakah yang paling engkau sukai dari manusia dan adakah yang paling engkau benci dari manusia?" Iblis menjawab,
Orang mukmin yang paling aku sukai adalah orang mukmin yang wakil, sedangkan orang mukmin yang paling aku benci adalah orang mukmin yang fasik, rusak amalnya tetapi dermawan. Nabi Yahya bertanya, mengapa bisa begitu? Orang mukmin yang bakil itu menurut saya sudah cukup untuk digoda amalnya, tapi kalau orang mukmin fasik yang suka bersedekah, saya khawatir kalau kedermawanannya itu diketahui oleh Allah lalu diterima amalnya. Itu berarti saya tidak punya teman di neraka nanti. Kemudian iblis pergi dari hadapan Nabi Yahya sambil berkata, kalau Anda bukan Yahya utusannya, tentunya saya tidak akan memberitahu tentang masalah ini. Dari dialog dan percakapan antara Nabi Yahya dan iblis di atas telah disebutkan bahwa orang mukmin yang paling disukai oleh iblis adalah orang mukmin yang bakil atau kikir. Karena seorang mukmin yang seperti ini telah menjadi teman iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang seperti ini. Kenapa? Karena orang mukmin yang sedemikian itu telah beranggapan bahwa harta yang dimilikinya itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa pertolongan dan pemberian dari Allah. Padahal sesungguhnya itu adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan untuknya. Baiklah sobat semua, terima kasih yang telah menyimak hingga akhir. Semoga makin dicukupkan rezekinya dan makin berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.